Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Percaya bahwa hari ini ada berkat tersendiri yang Tuhan siapkan bagi kita, sehingga kita boleh melangkah dengan satu harapan yang pasti. Puji Tuhan, pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini, biarlah kita mendengar kebenaran firman Tuhan agar supaya firman Tuhan itu juga yang akan menuntun kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini karena Engkau begitu baik, Engkau luar biasa, Engkau sudah menolong kami bisa ada di hari ini karena Tuhan. Sebelumnya kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan, berkati dan kuasai kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan membaca 1 Korintus 12 ayat 28 berkata, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata di dalam bahasa roh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, komunitas of Miracle yang saya kasihi dan saya muliakan, pagi hari ini kita akan bicara dengan satu tema, yaitu pentingnya kepemimpinan. Nah, Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, maka ada hal-hal penting yang Tuhan Yesus tekankan selama 40 hari dia berada di bumi, ya, sebelum dia naik ke surga. Dia mengajarkan banyak hal, prinsip-prinsip di dalam komunitas. Kemarin pagi kita sudah mendengar prinsip komunitas yang Tuhan mau, ya, di mana kita semua digambarkan sebagai tubuh. Jadi banyak anggota tetapi satu tubuh. Ada banyak fungsi-fungsi yang ada di dalam komunitas itu. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang pentingnya kepemimpinan. Mengapa kepemimpinan itu penting? Karena dalam satu komunitas harus ada orang yang bisa memimpin, ya. Harus ada orang yang bisa membimbing, mengayomi, mengembalakan. Nah, di sini kalau kita lihat, Paulus menyampaikan ada beberapa jawatan yang Tuhan berikan di dalam komunitas, ya. Jadi jawatan yang pertama itu sebagai rasul. Siapa itu rasul? Rasul adalah mereka yang diberikan tugas untuk menginjil, kemudian mereka membangun jemaat-jemaat, ya, seperti Rasul Paulus, ya. Dia ditugaskan Tuhan untuk memenangkan orang-orang di luar Yahudi, dan ketika dia sudah mendapatkan jiwa-jiwa baru, maka dia membangun jemaat, ya. Jadi rasul tugasnya adalah menginjil, ya, dan juga membangun jemaat. Kemudian, ya, yang kedua sebagai nabi, ya. Karunia nabi adalah karunia untuk mengajar, ya. Jadi mereka selain bernubuat, mereka juga mengajar, ya, mengajar jemaat di dalam pertumbuhan iman mereka. Jadi fungsi nabi adalah bernubuat atas nama Tuhan dan juga mengajar. Nah, ini. Jadi di dalam komunitas semua jawatan-jawatan itu diberikan Tuhan. Dikatakan di sini bahwa Tuhanlah yang menetapkan, ya, rasul, menetapkan nabi, ya.
Kemudian Tuhan juga menetapkan pengajar, ya. Jadi ada guru-guru yang Tuhan tetapkan di dalam komunitas itu. Nah, maksud guru-guru ini adalah mereka juga mengajar, merancang ya kurikulum di dalam satu komunitas, kemudian mereka mengajar. Ya, jadi begitu luar biasa Tuhan menetapkan orang-orang di dalam komunitas itu. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat. Nah, saudara, ada banyak hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan dengan luar biasa dengan karunia mujizat mendoakan orang sembuh. Nah, itu dilengkapi di dalam komunitas itu. Kemudian untuk melayani, ya, tidak semua orang bisa melayani dengan baik, dengan kerendahan hati. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani bukan dengan hati, tapi dengan kekuatan, kemampuan, kepintarannya. Nah, yang Tuhan mau adalah kita memiliki roh, ya, karunia untuk melayani. Kemudian ada karunia untuk memimpin, ya. Tidak semua hamba-hamba Tuhan itu bisa memimpin, ya. Ada pemimpin-pemimpin yang arogan, ya. Ada pemimpin-pemimpin yang diktator, ya. Ada pemimpin-pemimpin yang tinggi hati, ya. Ini sulit, ya, di dalam komunitas. Kalau kita menghadapi pemimpin seperti itu, komunitas itu pasti tidak akan berhasil, ya. Sebabnya karunia yang Tuhan beri sebagai pemimpin akan memimpin komunitas itu menjadi komunitas yang baik, dan pasti bahwa komunitas itu akan berkembang, ya. Selain sebagai pemimpin, mereka juga ada yang berkata-kata di dalam bahasa roh. Jadi Bapak Ibu Saudaraku komunitas Om Miracle, mari kita jangan mengusik hamba Tuhan, ya. Biarlah kita menghormati mereka karena merekalah yang bertanggung jawab atas kehidupan kerohanian kita. Di akhir zaman nanti Tuhan akan menanyakan dan hamba-hamba Tuhan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan selama masih ada di dunia ini. Itu sebabnya pada pagi hari ini biar kita belajar untuk menghormati pemimpin-pemimpin kita, rasul-rasul, nabi-nabi, ya, pengajar-pengajar, mereka yang mengadakan mujizat, mereka yang mengadakan penyembuhan. Biarlah kita menghormati, ya, jangan usik mereka, tapi biarlah kita menghormati sehingga kehidupan rohani kita hari lepas hari semakin maju. Nah, saya percaya di komunitas Om Miracle ini Tuhan taruh beberapa orang sebagai rasul, nabi, sebagai gembala sidang, ya, sebagai pengajar. Mereka diberikan karunia itu untuk anggota supaya apa? Supaya mereka semua bisa melengkapi, ya, jawatan-jawatan di dalam komunitas. Nah, di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 mengatakan, dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi anggota-anggota orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi semua jawatan yang diberikan Tuhan untuk melengkapi komunitas, ya. Jadi orang-orang yang ditetapkan Tuhan, ya, untuk bisa memimpin di dalam gereja, ya, biarlah semua saling bergandengan tangan, bersatu hati, satu pikiran, agar kita bisa memajukan pelayanan, ya, yang dimana Tuhan telah mempercayakannya. Jadi saya percaya bahwa ketika Tuhan sudah memilih kita, menetapkan kita untuk menjadi hamba Tuhan, Tuhan pasti akan pakai hidup kita dengan karunia-karunia yang luar biasa. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Biar nanti kita akan lanjut di besok hari. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat firman Tuhan. Di pagi hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Jadikan firman ini suluh dan terang bagi kaki kami, agar kami melangkah, kami tidak terantuk, karena kebenaran firman Tuhan selalu
menyertai hidup kami, menenteramkan hati dan pikiran kami. Ketika kami menghadapi masalah dan pergumulan, firman Tuhan ini datang kepada kami dan berikan kekuatan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati badan pengurus Community of Miracle, ketua umum yang ada di Swedia. Berkati dia, suami, anak-anak, cucu-cucu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dijamah, dipegang oleh kedua belah tangan, dibuat itu berhasil. Berkati juga Tuhan yang ada di Indonesia, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, agar kami terus berkomunikasi dengan ketua umum, dan kami juga di sini. Dari minggu ke minggu Tuhan akan menambahkan jumlah jiwa di dalam pelayanan. Makasih Bapa di surga. Berkati profesi-profesi dari seluruh anggota Community of Miracle Tuhan. Baik itu sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai insinyur, sebagai TNI Polri Tuhan. Engkau memberkati semua sahabat-sahabat di Community of Miracle ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan seorang pun di dalam Community of Miracle Tuhan, tapi buat mereka berhasil. Berkati yang berharu ulang tahun hari ini, kami percaya bahwa Tuhan akan terus menolong, sehingga saudara-saudara kami yang berharu ulang tahun berbahagia karena Tuhan ada di dalam hidup mereka. Berkati juga mereka-mereka yang dalam kelemahan tubuh, sakit, Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka. Biarlah penyakit mereka dilalukan dari kehidupan mereka. Berkati juga anak-anak kami yang studi Tuhan. Kau tolong biar mereka boleh belajar dengan baik dan menjadi anak-anak Tuhan terpuji, terhormat, terlama. Kami juga berdoa untuk sponsor-sponsor yang ada di Community of Miracle Tuhan. Biar mereka terus memberkati pekerjaanmu, Community of Miracle Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami lakukan tidak kami mencuri kemuliaan Tuhan, tapi kami terus berikan kehormatan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, dan kami akhiri renungan di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.